Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Zaitun tanggal 13 Maret 2022. Walaupun secara daring, tetapi tidak mengurangi semangat beriman kita untuk tetap beribadah, ya. Baik adik-adik, mari kita berdiri dan dengan penuh semangat kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Adik-adik silahkan duduk kembali. Pelayan firman pada hari Minggu ini akan dilayani oleh Kakak Diana dari sektor pelayanan 11. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk benar-benar fokus berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kakak undang untuk berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari NKB nomor 7 ayat 1 dan 5. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak dara yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang kami lakukan saat ini Bapa, kami alaskan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, mau jadi di dalam nama Bapa, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus dan dituntun oleh tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di saat ini. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri. Kita akan membaca litani berbalasan dari Amsal 10 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Amsal 10 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Menyatakan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi
Mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang yang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Demikianlah litani berbalasan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman disilahkan duduk. Kasih Tuhan Yesus, saatnya kita ada dalam pelayanan firman Tuhan, dan firman Tuhan saat ini akan kita baca dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Injil Markus pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Tapi sebelumnya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman-Nya hidup. Saatnya kami mau mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi kami lewat pembacaan firman yang akan kami baca dan kami dengarkan bersama dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Tuhan Yesus, kami tidak mengerti apa arti firman ini bagi kami. Untuk itu kami mohon Roh Kudus senantiasa kuasai hati dan pikiran kami Bapa, agar firman yang kami baca dan kami dengarkan bersama nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Hamba yang akan memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan, layakan mampukan hamba, sehingga hamba dapat memberikan firman Tuhan ini yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Nya hidup, kami boleh berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan dibaca dari Markus 7 ayat 1 sampai 16. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan,
kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah firman Tuhan. Saat ini, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Kakak Diana percaya kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini dari Markus 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita ada dalam isi bacaan kita saat ini, Kakak Diana mau memberitahukan sedikit latar belakang tentang kitab Markus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, ada 4 kitab Injil yang memberitakan kabar baik tentang Allah di dalam Yesus Kristus, yakni kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab Injil Matius, Markus, Lukas adalah ketiga kitab ini disebut kitab sinoptik. Dalam bahasa Yunani, sinopsis, yang artinya sekilas pandang. Injil Markus juga merupakan kitab yang singkat berisi permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Kita bisa baca dari Markus 1 ayat 1 yang menyatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Tujuan penulisannya untuk dapat mengenal ajaran dan karya keselamatan yang dibawa Yesus Kristus. Injil Markus terdapat 105 bagian atau perikop bacaan, di mana 93 bagian dari kitab Markus terdapat juga dalam kitab Matius, dan 81 bagian dari kitab Markus terdapat juga di dalam kitab Lukas. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, itu sedikit latar belakang tentang kitab Markus. Mari kita lihat bacaan kita saat ini. Bacaan Alkitab kita dari Markus 7 ayat 1-16 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Kita lihat bersama pada ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, di awal pelayanan Yesus sudah ditolak dan ada banyak orang yang tidak mau menerima Yesus. Dan di situ juga terdapat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapa itu orang-orang Farisi?
Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang pekerjaannya meneliti hukum Tuhan dan rajin belajar tentang hukum Tuhan. Sedangkan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang mengajarkan hukum Tuhan kepada umat. Kedua kelompok ini memiliki status yang terhormat dalam masyarakat. Tujuan mereka mengikuti Yesus, kemana Yesus pergi itu ada punya tujuan tertentu. Mereka tidak seperti para murid yang mengikuti Yesus, karena para murid dengan penuh ketulusan mau mengikuti, mau hidup di dalam Yesus. Tapi mereka tidak. Mereka punya tujuan karena mereka tidak menyukai Yesus. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Dan itu juga yang dilakukan mereka sampai di Yerusalem pada bacaan kita tadi. Dan mereka melihat murid-murid Yesus makan dengan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Dan di situ mereka menganggap bahwa mereka makan dengan tangannya. Murid-murid makan dengan tangannya najis. Mereka, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, masih berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, adat istiadat orang Yahudi mengharuskan mencuci tangan sebelum makan. Latar belakangnya adalah mereka berpendapat bahwa di luar tubuh itu, tubuh ini kudus, di luar tubuh itu adalah najis. Tangan yang mungkin sudah menyentuh barang-barang yang najis, maka haruslah mencuci tangan lebih dahulu sebelum makan. Protes yang disampaikan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebenarnya mau menjebak Yesus dan para muridnya agar dapat dengan mudah mempersalahkan Yesus, karena pada saat itu Yesus adalah guru. Dengan demikian, seorang guru harus mengajarkan yang baik, dan disitulah mereka menggunakan alasan agar Yesus bisa dipersalahkan, bertentangan dengan banyak orang. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus mengetahui hati dan pikiran mereka. Sehingga pada ayat yang ke-6 di situ, Yesus mengatakan kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa mereka adalah orang munafik. Mengapa? Karena mereka menyembah Allah untuk alasan yang salah. Dengan itu Yesus mengutip kitab Yesaya 29 ayat 13 yang menyatakan bahwa mereka hanya memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, adat istiadat orang Yahudi, yaitu mencuci tangan sebelum makan, itu bukan perintah ajaran 10 perintah Tuhan, tetapi penjabaran yang mereka buat sendiri dengan pikiran manusia untuk mereka lakukan, dan itu dilakukan secara turun-temurun. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mereka tulus, pasti mereka bisa datang baik-baik kepada para murid dan bisa bilang, cuci tangan lebih dulu baru makan, karena kotor, pegang sanap, pegang barang-barang atau pegang apapun yang kotor, jangan langsung makan, harus cuci tangan dulu. Tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka langsung memprotes bahwa para murid makan dengan tangan yang najis. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, disitulah ada maksud tertentu dari mereka. Oleh sebab itu Yesus katakan mereka adalah orang-orang munafik. Dan disitulah Yesus mau membuka kemunafikan mereka dengan membuka kebiasaan mereka yang kelihatannya taat dan memberi korban persembahan, tetapi tidak taat atau mengabaikan perintah Tuhan yang kelima. Kita bisa lihat pada ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Perintah Tuhan yang kelima itu khususnya Keluaran 20. Di sini terdapat dalam Keluaran 20 ayat 12 dan Imamat 20 ayat 9 yang menyatakan
Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi yang dilakukan dan dipahami oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka melakukan apa yang tidak sesuai dengan kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Kewajiban seorang anak terhadap orang tua, mereka harus melihat orang tua mereka, mereka harus membantu orang tua mereka. Itu kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka tidak membantu orang tuanya. Mereka melakukan apa yang menjadi kehendak mereka. Mereka bukan melakukan apa yang dikehendaki firman Tuhan. Di sini mereka menyampingkan perintah Allah. Dengan kata lain, perintah Allah tidak berlaku demi adat istiadat. Inilah yang Yesus mengkomplain mereka untuk mengoreksi pikiran mereka. Kita bisa baca pada ayatnya yang ke-13. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, seharusnya mereka menghormati ayah dan ibu mereka, tetapi mereka memberikan uang untuk persembahan kepada Allah. Adik-adik, itu beda. Kita menghormati orang tua dan kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu hal yang beda. Menghormati ayah dan ibu artinya mereka memenuhi kebutuhan hidup orang tua ketika mereka besar atau lainnya. Tapi mereka berikan untuk yang lain. Mereka tidak membantu orang tua mereka. Mereka tidak melihat orang tua mereka, walaupun orang tua mereka susah, tapi mereka biarkan. Yang penting mereka bisa memberikan yang terbaik itu untuk Tuhan. Itu tujuan mereka, itu hal yang salah. Selanjutnya pada ayat yang ke-14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Dengarlah dan camkanlah. Di sini sangat penting Yesus mau mereka benar-benar mengerti dan tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Di sini Yesus berusaha mengarahkan pikiran dan hati orang banyak tentang pandangan mereka terhadap najis yang tadi itu. Di sini Yesus mau mengatakan kepada semua orang, dengarlah dan camkanlah. Ini adalah kalimat perintah yang menegaskan hal penting yang harus diingat dan tidak boleh diabaikan. Pada ayat yang ke-15, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Makanan yang dimakan tidak menajiskan, tetapi yang kita buang di jamban itu yang menajiskan. Di sini Yesus mau berbicara tentang hati. Adik-adik yang diberkati Tuhan, hati adalah pusat pengambilan keputusan. Jika hati kita bersih, otomatis apa yang kita keluarkan, perkataan, pikiran, atau pikiran yang kita pikirkan, perkataan yang kita katakan, tingkah laku, itu menunjukkan hal-hal yang baik. Sebaliknya, kalau hati kita tidak baik, maka pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita juga tidak baik. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa baca dari Amsal 4 ayatnya yang 23, menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang Farisi dan ahli Taurat berbuat seperti itu supaya mereka dibenarkan oleh Yesus, tapi Yesus menyelidiki hati. Jadi dalam segala hal Yesus lebih melihat hati dan pikiran. Apapun yang kita lakukan atau kita nyatakan, hati yang menjadi hal utama yang dilihat
oleh Yesus. Dan pada ayatnya yang ke-16, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar, hendaklah mendengar. Itu penegasan. Mendengar di sini bukan hanya mendengar, tapi kalau kita mendengar dan menyimpan dalam hati kita apa yang baik dan benar, maka kita bisa melakukan yang baik dan benar itu juga. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita saat ini adalah Diversity in Unity, yang artinya bersatu dalam perbedaan. Jadi kalau kita ada dalam perintah Tuhan, maka kita akan tetap bersatu. Dalam tubuh GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, gereja pun hadir dan ada pelayanan kategorial ya. Apa itu pelayanan kategorial? Kata pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya melayani, membantu, mengurus apapun yang diperlukan. Sedangkan kategorial adalah berdasarkan dengan kategori dalam hal ini umur. Jadi pelayanan kategorial adalah pelayanan yang diberikan gereja sesuai dengan kategori umur yang kita kenal dengan Pelkat PA, Pelkat PT, Pelkat GP, Pelkat PKP, Pelkat PKB, dan juga Pelkat PKLU. Di setiap pelkat, gereja menjaga kemurnian ajaran melalui pembacaan dan perenungan firman, di mana sang pelayan firman, kakak layan atau presbiter, memberikan pengetahuan melalui bacaan-bacaan yang diberikan Majelis Sinode GPIB guna terus menjaga kesatuan dan persatuan dalam lingkup jemaat. Tujuannya agar jemaat dan teruna tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa ajaran yang ada di sekitar kita. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dari penjelasan firman tadi dan jika kita kaitkan dengan berbagai keragaman agama, budaya dan adat istiadat, mana kehendak Allah dalam hal ini perintah Tuhan dan mana kehendak manusia dalam hal ini tradisi. Jadi teruna diharapkan dapat membedakannya. Adat istiadat adalah pengajaran di samping keterangan dari Taurat, dan menurut orang Farisi, adat istiadat orang tua dulu, orang tua-tua itu sangat penting untuk mereka pegang, lebih berkuasa daripada firman. Walaupun mereka sendiri tahu firman, tapi firman itu mereka jabarkan dengan pikiran mereka. Akhirnya yang terjadi seperti cerita yang tadi. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita hidup di sekitar orang-orang yang berbeda-beda adat istiadat atau tradisi. Adat istiadat yang baik adalah yang menjelaskan firman Tuhan dalam praktek hidup yang menguatkan pengajaran Allah, menyampaikan pengajaran Allah. Jadi, kalau ada yang bertentangan dengan pengajaran Allah, berarti itu pengajaran manusia. Dan kita dituntut untuk mengerti dan melakukan perintah Allah, bukan pengajaran manusia yang selalu bertentangan dengan perintah Allah. Tetapi harus ada pada kehendak Allah. Jadi firman Allah menjadi fokus dan adat istiadat menjadi alat untuk membuat firman itu menjadi hidup. Yang berikut, sesuai firman yang dijelaskan tadi, yang dikatakan najis adalah sesuatu yang keluar, bukan yang masuk dalam tubuh. Yang dimaksudkan Yesus adalah perbuatan kita atau perkataan kita yang tidak baik,
seperti mencuri, mengeluarkan kata-kata kotor, sombong, iri hati, dan lain-lain sebagainya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di sini juga mau katakan bahwa penting kewajiban kita terhadap orang tua dalam hidup keimanan. Kita harus menghormati orang tua karena itu adalah perintah Tuhan, dan orang tua juga yang melahirkan kita. Jangan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka melimpahkan tanggung jawab mereka kepada yang lain dengan dalih-dalih yang tidak penting. Perintah Tuhan itu harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Yang berikut, adik-adik yang diberkati Tuhan, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan April. Untuk bagi umat Muslim, mereka masuk dalam bulan puasa. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ketika mereka berpuasa, otomatis mereka tidak makan dan minum. Dan kita sebagai anak-anak teruna yang makan dan minum, kita tidak boleh makan dan minum di depan mereka. Kita harus menghargai ibadah mereka. Jangan karena kita tahu bahwa kita makan dan minum, lalu kita makan seenaknya, minum seenaknya di depan mereka. Kita harus menghormati dan menghargai sesama kita yang sedang melakukan ibadah puasa. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melakukan hal demikian, tidak ada perbedaan dalam kehidupan kita, saling menghargai, saling menghormati. Maka walaupun kita berbeda agama, berbeda tradisi, adat istiadat, tetap menjadi satu. Seperti tema kita tadi, Diversity in Unity. Bersatu dalam perbedaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saatnya kita ada dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita tenang, lalu kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di Kau melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan, seraya menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan, diagungkan dalam seluruh kehidupan kami. Engkau sungguh baik Bapa. Kami masih ada sampai detik ini, Tuhan masih menjaga kami di sepekan yang lalu dan sampai saat ini kami boleh ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa bernafas, kami bisa makan, minum, hidup berkecukupan, kami bisa diberikan kekuatan, kesehatan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami Bapa, menikmati pendidikan, melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, aktivitas usaha kami bisa beristirahat, kami bisa bersantai, kami bisa melakukan banyak hal Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Namun sering Tuhan, dalam semua itu Bapa, kami selalu mendukacitakan hati Tuhan, orang tua kami, saudara-saudara kami, maupun sesama kami, baik lewat pikiran, perasaan, tutur kata, maupun tingkah laku kami. Bapa, ampuni, sucikan, layakkanlah kami jua Tuhan, agar kami dapat disebut lagi sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh ada dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat kidung pujian kami. Kami boleh membaca bahkan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam seluruh kehidupan kami. Beri hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, sehingga kami dapat membedakan mana yang baik untuk kami lakukan dan mana yang tidak baik untuk kami tinggalkan Bapa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, di saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga segala kebijakan, keputusan yang diambil itu semua atas kehendak dan campur tangan Tuhan. Bapa di sorga, berkati mereka, jaga dan lindungi mereka, para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Mereka yang berusaha untuk menekan akan penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan, hikmat-Mu, sehingga semua yang mereka lakukan ini atas kehendak-Mu Tuhan Yesus. Dan berkati kami selaku rakyat Indonesia, kami bisa taat akan protokol kesehatan yang dianjurkan, yang ditetapkan oleh pemerintah kami Bapa, sehingga kami bisa lakukan itu dengan penuh kesetiaan. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati juga gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini, terkhusus gereja GPIB Bapa. Tuhan Yesus memberkati pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka semua dalam melakukan seluruh tugas dan pelayanan kami. Biarlah Tuhan mau menuntun dan menyertai mereka, sehingga semua yang mereka lakukan itu mereka lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi aparat keamanan. Tuhan Yesus memberkati aparat keamanan ini Tuhan, sehingga mereka tetap diberikan kekuatan, kesehatan untuk senantiasa berjaga-jaga akan di bangsa dan negara kami ini Tuhan, bahkan kota kami ini Tuhan, sehingga kami merasa aman selalu Bapa. Tuhan tetap memberkati aparat keamanan kami, agar mereka bisa melakukan semuanya itu dengan baik dan benar Bapa. Bapa, kami berdoa bagi pemerintah kota kami juga. Tuhan kasih hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kota kami, agar mereka dapat melakukan tugas dan pengabdian mereka juga dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa di sorga. Di saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi para medis. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam seluruh tugas dan pelayanan mereka. Tuhan Yesus tetap memberkati ketika mereka ada di rumah sakit maupun di rumah dalam melayani orang-orang sakit. Tuhan senantiasa lindungi mereka,
Jaga mereka Bapa, sehingga mereka tetap aman dalam lindungan-Mu. Mereka tidak kedapatan sakit Bapa, tapi mereka kuat, sehingga mereka dengan penuh semangat dan sukacita melakukan tugas dan pelayanan mereka untuk melayani orang-orang sakit ini Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, di mana saja mereka berada. Biarlah Engkau tetap memberkati mereka Bapa. Bahkan yang sakit pun Tuhan Yesus sembuhkan Bapa. Baik itu yang mereka sakit karena sakit penyakit ataupun karena virus corona, mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, kasihi, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Tuhan sembuhkan orang-orang yang sakit Bapa. Biarlah mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan tetap ada senantiasa bersama-sama dengan mereka. Bapa di surga, terima kasih di saat ini juga kami mau berdoa bagi adik-adik teruna kami. Tuhan Yesus memberkati mereka semua Tuhan dengan kehidupan pribadi mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan, dalam pergaulan mereka. Jadikanlah mereka semua anak-anak yang manis, anak-anak yang takut dan taat kepada orang tua. Semua orang yang lebih tua daripada mereka terkhusus takut dan taat kepadamu Tuhan Yesus. Bapa di sorga, biarlah mereka bisa menjadi surat-surat terbuka, sehingga semua orang yang melihat mereka melihat Kristus ada dalam kehidupan adik-adik teruna kami ini Tuhan, sehingga di situ nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, di saat ini Tuhan, kami mau berdoa juga bagi kami selaku kakak-kakak layan. Tuhan memberkati kami dengan segala tugas dan tanggung jawab kami. Berkati kami di setiap tugas dan pelayanan kami Tuhan. Jika kedapatan kami lalai melakukan tugas dan pelayanan kami mohon ampun. Tuhan tolong kami agar setiap tugas dan pelayanan yang diberikan bagi kami mampu untuk melakukannya dengan penuh kesetiaan dan takut akan Tuhan dan penuh rasa tanggung jawab Bapa. Bapa di surga, tolong berkati kami tidak mampu tanpa Tuhan bersama-sama dengan kami. Hikmati kami Bapa, sehingga semua yang kami lakukan itu berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, berkati kakak-kakak layan yang selalu dan senantiasa berupaya untuk ibadah hari Minggu persekutuan teruna ini tetap ada, walaupun kami tidak bertatap muka Tuhan, tetapi lewat YouTube saja atau Zoom. Tuhan Yesus memberkati mereka semua agar mereka dengan talenta yang Tuhan boleh percayakan bagi mereka bisa memberikan yang terbaik. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami semua dapat saling bahu-membahu, saling tolong-menolong dalam melakukan tugas dan pelayanan yang Engkau percayakan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, kami mau berdoa bagi adik-adik teruna kami, baik kami selaku kakak layan maupun orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini terbaring lemah dan sakit Tuhan. Baik itu di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan memberkati mereka semua. Berkati setiap obat penawar, makanan, minuman yang mereka pergunakan Tuhan, agar melalui itu semua mereka dapat beroleh kesembuhan. Sehingga ada ungkapan syukur dan terima kasih mereka boleh naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Bapa di sorga, Bapa yang kekal kudus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Kami boleh sampai saat ini, kami boleh ada dalam ibadah. Tuhan boleh berkenan memberkati kami sampai saat ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati kami, sehingga setelah ibadah ini selesai pun Tuhan mampukan kami untuk kami bisa menjadi pemberita-pemberita Injil yang Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, baik itu lewat tutur kata, tingkah laku kami Bapa. Tuhan Yesus tolong, biarlah semua yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Tuhan mau ampuni segala kesalahan kami Bapa. Lalu mari Tuhan, Bapa mau meringkan telinga kasih-Mu dengar dan sauti doa yang kami bawakan. Jangan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan saja berlaku. Kami bawa doa ini bukan dengan nama lain, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Tetapi sebelum memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Sudahkah yang terbaik Kau berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik Kau berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Teman-teman dipersilakan berdiri, lalu kita akan membawa persembahan kita ini di dalam doa syukur kepadanya. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan dalam seluruh kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah memberi persembahan kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati persembahan syukur kami ini agar berguna untuk pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ajarkanlah kami semua Tuhan, bukan saja uang yang dapat kami berikan, tetapi seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami mau beri demi kemuliaan nama-Mu, demi Kristus, korban yang agung sekali untuk selamanya. Kami boleh berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Teman-teman, tetap berdiri. Janji yang manis Kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh
lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ibadah kita akan segera usai. Ketika kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, ingatlah firman kebenaran yang sudah tadi kita dengarkan bersama. Biarlah dengan hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus, kita mampu melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Mari adik-adik, sebelum kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Allah yang suci kudus, mau tinggal menyertai kehidupan kami, semua orang yang punya kami, yang mencintai bahkan yang membenci kami sekalipun, mulai hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik dan kakak layan yang diberkati Tuhan Yesus, demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Terima kasih kepada adik-adik atas kesetiaannya sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih pula kepada adik-adik dan kakak layan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kakak harap adik-adik boleh senantiasa berpartisipasi, turut mengambil bagian di dalam setiap ibadah yang dilaksanakan oleh Persekutuan Teruna. Baik adik-adik, sampai bersua kembali pada ibadah minggu depan. Jaga selalu kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday!